Strategi Presiden Prabowo 2025. Oleh Christovita Wiloto. Chairman, Strategik Indonesia. Prolog, dari simbol ke substansi. Oktober tahun 2024 menandai lahirnya babak baru dalam perjalanan politik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto, sosok kontroversial sekaligus nasionalis konservatif, resmi mengambil alih tampuk kekuasaan. Namun yang lebih penting dari pelantikan adalah, ke arah mana kapal besar bernama Republik ini diarahkan. Apakah Prabowo hanya pelanjut, atau pemimpin dengan visi mandiri? Kita butuh membacanya dengan pendekatan real politik, memadukan analisis SWOT strength, weakness, opportunity, threat dengan pemetaan konkret terhadap langkah politik, ekonomi, hukum, dan geopolitik yang telah dan akan diambil sepanjang 2025. Pertama, SWOT pemerintahan Prabowo per Mei tahun 2025. 1. Strengths yang harus dioptimalkan. A. Legitimasi politik dan stabilitas awal. Kemenangan elektoral besar dan dukungan dari kelompok militer sipil memberi Presiden Prabowo landasan yang solid untuk bergerak cepat. Tidak banyak presiden memiliki start sekuat ini. B. Visi strategis, ketahanan pangan dan pertahanan. Swasembada pangan, dana abadi nasional, dan ketahanan militer menjadi pilar utama. Visi ini konsisten dan kontekstual dengan tantangan global. C. Koneksi internasional yang kuat. Hubungan personal dengan tokoh global Amerika Serikat, Rusia, Cina, Timur Tengah memperluas jalur diplomasi dan membuka opsi strategis baru. 2. Weaknesses yang harus diperbaiki. A. Bayang-bayang Jokowi. Narasi, Prabowo sama dengan Jokowi jilid 3, melemahkan posisi sebagai pemimpin transformatif. Terutama dengan banyaknya menteri lama dan proyek warisan yang tak dikaji ulang. B. Komunikasi politik yang buruk. Retorika militeristik dan minim narasi teknokratis membuat program strategis seperti makan bergizi gratis mudah disalahpahami. C. Koalisi gemuk yang tak efisien. Koalisi besar adalah pedang bermata dua. Terlalu banyak pemilik saham dalam kabinet berisiko menghambat reformasi. D. Penegakan hukum lemah. Belum terlihat niat membersihkan institusi hukum dari loyalis masa lalu. Kasus BTS, tambang ilegal, dan mafia hukum belum disentuh. 3. Opportunities yang harus diamplifi. A. Krisis global sebagai legitimasi strategi nasionalis. Konflik Laut Cina Selatan dan krisis Timur Tengah memberi ruang untuk kebijakan proteksionis, jika dimainkan dengan cerdas. B. Fragmentasi politik lama. Retaknya relasi Jokowi-PDIP bisa dimanfaatkan untuk membentuk brand baru pemerintahan Prabowo yang bersih dari beban lama.